Nah, kalau sampai Pak Zul nanti menang, siap-siap kita nanti akan mengajukan nama Edi sebagai calon sekjen. Ketika itu, saya bilang saya kan tidak punya minat politik praktis. Saya kan memandang diri saya sebagai profesional. Sehingga yang dijawab oleh teman itu adalah ya justru itu, kita ingin mencari sekjen yang profesional yang bisa menata organisasi. Organisasi ini ada prosesnya, ada sistemnya, ada reward-nya, ada punishment-nya, dan lain-lain. Jadi ditata sebagaimana organisasi modern yang diperlukan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Kami sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Bapak Edi Suparno, SH.MH. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah, baik, sehat, lancar. Alhamdulillah sampai sekarang puasanya belum ada halangan yang berarti. Lahir Namai tahun 1965, saat ini selain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, juga menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional atau PAN. Pak Edi mungkin bisa mulai dengan cerita ketika kuliah di S1, S2, di Fakultas Hukum UI, kemudian aktif di bidang bekerja di perbankan, bergabung di bisnis Bakri Brothers, ya, kemudian masuk politik. Tahunnya saya sih langsung jadi sekjen, menjadi Sekretaris Jenderal DPP PAN, dan sampai saat ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Memang Mas Bambang, perjalanan saya agak sedikit berliku dalam artian bahwa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UI itu merupakan impian saya. Dalam artian bahwa saya itu dari dulu bermimpi, berambisi, bertekad untuk menempuh pendidikan di UI, khususnya di Fakultas Hukum. Mengapa di UI? Karena memang UI sebagai institusi ya rasanya selalu menjadi idaman pada para lulusan SMA pada saat saya masih SMA. Saya kira Pak hari ini pun masih banyak yang demikian juga. Dan ditambah lagi pada saat itu saya belum sempat mengenyam pendidikan di dalam negeri. Jadi saya mulai dari playgroup, TK, SD sampai SMP dan SMA itu selalu di luar negeri. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa saya akan ikut, dulu namanya Sipenmaru, sistem pendaftaran mahasiswa baru, dan saya ikut. Kalaupun saya tidak diterima di UI, saya akan kembali lagi ke luar negeri dan mungkin tidak akan kembali ke Indonesia. Nah, jadi waktu itu alhamdulillah saya diterima. Kenapa saya pilih Fakultas Hukum? Karena memang kakek saya, ayah dari ibu saya, seorang hakim, dan seorang hakim yang termasuk hakim yang dihormati ketika itu, karena memang dia adalah hakim yang dianggap adil terhadap mereka yang perlu dibela, mereka yang lemah, yang tidak bisa membela dirinya sendiri, dan memang tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi saya mengambil Fakultas Hukum ketika itu. Dan itu nama kakek
Nama kakek saya jadi begini Mas, nama saya Edi Suparno. Jadi kelihatannya nama Jawa, muka Jawa, tapi ternyata 50% ini dari Medan, Sumatera Utara. Jadi ibu saya marganya Hutauruk. Nama kakek saya Sotarduga Hutauruk. Nah, jadi waktu itu saya memang bercita-cita menjadi pegawai negeri. Ya kan kalau namanya Suparno, nama Jawa, ya insya Allah cepat naik pangkatnya ketika itu. Nah, akhirnya saya mengambil kuliah di Fakultas Hukum UI, selesai S1 tahun 1989. Saya angkatan 1984. Nah, kemudian saya ketika itu ingin bekerja di sektor tentu di sektor hukum. Saya waktu itu sudah menjadi trainee di di law firm Makarim dan Taira. Ketika itu ada 2 bintang di Makarim waktu itu, yaitu satu namanya Rahmat Sumadi Praja, sekarang sudah mendirikan law firm sendiri. Satu lagi namanya Hotman Paris Tapea. Nah, jadi 2 bintang ketika itu, dan saya selalu kagum melihat Pak Hotman Paris itu datang ke kantor mungkin jam 6 pagi sudah hadir di kantor untuk mengerjakan tugas-tugas, mempersiapkan, karena memang keahlian beliau ketika itu ada litigasi, jadi saya melihat etos kerjanya luar biasa. Tetapi di tahun 1989, 1990 itu pemerintah mengumumkan paket kebijakan relaksasi untuk pendirian bank. Nah, di situ banyak bank-bank yang kemudian bermunculan. Di antaranya ada Bank Lipo, ada Bank Penin, ada bank-bank yang memang waktu itu bermunculan dengan nama yang baru dan masuk ke kancah perbankan. Saya lihat, wah ini kok eksekutif perbankan keren-keren, pakai dasi, nenteng pas ecolak waktu itu, ya. Wah, ini pasti menjadi idaman ini nih, calon-calon mertua nih kalau begini. Nah, sehingga akhirnya saya memutuskan tidak berlama-lama di Makarim dan Taira, dan saya melamar ke sebuah bank di luar negeri, diterima. Saya akhirnya tahun 1989 saya akhirnya pindah ke Hong Kong untuk memulai karir perbankan saya selama 4 tahun. Nah, dan setelah itu 93 saya kembali tetap menempuh karir di perbankan sampai akhirnya ketemu Krismon 1998. Nah, dari Krismon itu saya melihat bahwa kok banyak waktu yang bisa saya alokasikan untuk hal yang lain, karena memang tugas di kantor nggak banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi. Tahun 2000 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi. Saya mengambil S2 di Fakultas Hukum lagi, Fakultas Hukum UI. Nah, selesai tahun 2001. Alhamdulillah saya selesai dengan cum laude, dan ketika itu saya memang berniat untuk tetap melanjutkan karir saya di perbankan, tetapi kebetulan tahun 2001 saya bertemu dengan seorang teman yang waktu itu mengatakan bahwa saya butuh bantuan. Saya sedang mengatur perjalanan Pak Amin Rais, ketika itu masih ketua MPR, ke luar negeri, tetapi kok rasanya ini agenda perjalanannya ini masih belum komprehensif, masih terlalu, boleh dibilang masih terlalu ringan bagi seorang ketua MPR dan Bapak Reformasi ketika itu. Nah, saya akhirnya membantu teman ini untuk mengatur beberapa pertemuan Pak Amin, baik itu media asing maupun dengan Uni Eropa, dengan Fakultas Ilmu Politik di Leiden dan lain-lain. Beliau menjadi pembicara utama dan lain-lain. Nah, ketika selesai dalam perjalanan itu, setelah kembali dari Eropa, Pak Amin menitip ke saya, Mas, Anda jangan keluar dari tim saya, Anda harus menjadi bagian dari tim saya. Beliau mengatakan demikian. Sehingga secara resmi saya akhirnya menjadi asisten pribadinya Pak Amin, meskipun saya masih tetap bekerja di bank, karena memang asisten pribadi itu ya adalah sebuah posisi informal ketika itu. Nah, menjelang Pak Amin kemudian memutuskan untuk maju sebagai calon presiden tahun 2004, saya berhenti dari bank karena saya betul-betul mendaftarkan diri sebagai salah seorang tim kampanye Amin Rais Siswono di KPU, sehingga saya atas dasar governance saya akhirnya mundur dari jabatan saya di bank. Ketika itu saya masih bekerja di bank asing namanya ABN AMRO.
Dan saya menjadi wakil ketua kampanye tim kampanyenya Pak Amin. Ketika beliau belum berhasil menjadi presiden, saya izin lagi ke Pak Amin untuk kembali ke perbankan. Akhirnya saya meneruskan di perbankan sampai tahun 2008. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, di tahun 2008 itu saya melakukan beberapa transaksi besar di perbankan sampai akhirnya klien saya terbesar ketika itu Grup Bakri meminta saya untuk bergabung dengan mereka. Bergabung menjadi direktur keuangan di induk perusahaan Grup Bakri. Nah, akhirnya saya menjadi direktur keuangan di sana sampai akhirnya juga tahun 2015 saya dihubungi oleh seorang teman. Waktu itu dia adalah salah seorang anggota DPR RI dari PAN. Dia mengatakan, kita akan berjuang untuk memenangkan Pak Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum PAN. Itu adalah kejadiannya tahun 2015, bulan Maret. Nah, kalau sampai Pak Zul nanti menang, siap-siap kita nanti akan mengajukan nama Edi sebagai calon sekjen. Itu. Saya bilang, saya kan tidak punya minat politik praktis. Saya kan memandang diri saya sebagai profesional. Sehingga yang dijawab oleh teman itu adalah, ya justru itu, kita ingin mencari sekjen yang profesional, yang bisa menata organisasi. Organisasi ini ada prosesnya, ada sistemnya, ada reward-nya, ada punishment-nya, dan lain-lain. Jadi ditata sebagaimana organisasi modern yang diperlukan. Nah, ketika Pak Zul kemudian menang menjadi ketua umum, saya bulan Maret akhir dipanggil Pak Zul untuk kemudian didapuk menjadi sekjen partai. Nah, di situ saya menyampaikan kepada pada pimpinan saya di kantor, masih di Grup Bakri, saya mohon izin saya mundur karena saya harus bekerja full time sebagai sekjen. Sehingga akhirnya dalam RUPS tahunan bulan Juni 2015 akhirnya saya diganti dan saya full time menjadi sekjen dari tahun 2015 sampai 2020. Sekarang saya di periode kedua sebagai sekjen sejak 2020, insya Allah sampai dengan selesai nanti tahun 2025 mendampingi Pak Zul sebagai sekjen. Nah, tetapi Mas Bambang, saya ini ketika sudah terjun di politik, apalagi setelah 2019, saya aktif menjadi caleg, saya aktif menjadi wakil ketua tim pemenangan Prabowo Sandi, ada beberapa hal fenomena di dalam perpolitikan Indonesia yang saya ingin pelajari lebih dalam lagi, asal-usulnya, landasan teoritisnya, dan lain-lain. Sehingga akhirnya saya memutuskan tahun lalu untuk belajar lagi. Mengambil S3 di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik di FISIP UI. Jadi saya ibaratnya pemain bola, ya saya pindah dari MU ke Chelsea, tetapi tetap di Liga Inggris, nggak pindah ke Liga Spanyol gitu, Mas. Lebih gitu. Nah, saya tetap di UI, tidak mau pindah ke ke universitas lain, ke kampus lain, tetapi memang bedanya saya tidak di Fakultas Hukum lagi. Nah, sekarang saya ini di semester kedua, di semester kedua untuk program S3. Masih kuliah, Mas, sekarang. Waduh, sekarang kuliah sekarang ini betul-betul ya harus pinter-pinter mengatur waktu, karena bacaannya banyak, tugasnya banyak, kita udah serasa mahasiswa S1 lagi sekarang nih, Mas. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Penampilannya masih seperti mahasiswa, Pak. Amin, amin. Nah, sekarang saya mulai paham kenapa memilihnya di PAN, karena ada benang merahnya dengan Pak Amin Rais. Betul. Nah, maka pertanyaannya tadi tidak punya latar belakang mengurus organisasi politik,
kemudian itu kan inti sebuah organisasi kan di sekjen itu sebenarnya. Nah, bagaimana pengalaman Pak Edi memimpin kesekjenan di DPP PAN ini? Ya memang Mas, ini ibaratnya anak kecil yang belum bisa berenang langsung diceburkan ke kolam renang di bagian yang dalam gitu. Yeah. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, itu ya memang saya boleh dikatakan banyak belajar di bulan-bulan pertama, mungkin 6 bulan pertama masih agak gagap-gagap gitu. Karena beda Mas, organisasi korporasi dengan organisasi partai politik. Yang segala sesuatunya itu tidak pernah lempeng-lempeng, tidak pernah lurus. Selalu ada bunga-bunganya gitu. Jadi saya mengistilahkannya ya DNA-nya berbeda sekali antara parpol dengan korporasi. Gitu. Yeah. Nah, sehingga saya yang saya lakukan pertama adalah bagaimana menata sistem. Yeah. Menata sistem bagaimana kita untuk segala sesuatunya harus ada proses yang dilalui. Jangan sampai sedikit-sedikit semuanya main potong kompas minta keputusan. Karena keputusan itu kan harus dipertanggungjawabkan, harus terukur, harus outputnya terukur. Sehingga saya merasa bahwa segala sesuatu harus melalui proses. Kalau prosesnya sudah benar, kita bisa berharap bahwa output yang kita kehendaki itu akan kita dapatkan. Tetapi kalau memang tidak kita dapatkan, itu ada sesuatu yang mungkin perlu kita evaluasi untuk kita lihat, jangan sampai nanti kita berharap tidak akan terulang lagi kondisi seperti itu. Tapi segala sesuatu itu bisa terukur, bisa tercatat, terdata. Nah, ini yang ingin saya terapkan, termasuk disiplin waktu juga saya terapkan. Pernah di awal-awal itu saya mengumpulkan teman-teman untuk rapat jam 2 siang, yang datang itu masih ada yang datang itu jam 4 sore dan merasa tidak salah gitu. Sehingga saya ketika itu sudah mengatakan oke, kita tetapkan rapat itu katakan jam 2 siang, 30 menit saya kasih toleransi, kalau tidak datang saya akan kunci pintu. Nah, setelah itu banyak yang sudah mulai disiplin dan menurut saya ya itu perkembangan yang bagus yang bisa kita capai sejauh ini. Yeah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Luar biasa. Pak Edi, saya sekarang semakin membayangkan betapa sulitnya posisi Pak Edi ketika pengurus DPP PAN waktu itu agak terbelah antara kubu Pak Amin Rais dan kubu Pak Zulkifli Hasan. Yeah. Karena hubungan pribadi Pak Edi pasti dekat dengan dua-duanya. Yeah. Apalagi sampai sekarang Pak Amin akhirnya mendirikan partai sendiri dan PAN di bawah Pak Zul agak dekat atau bahkan komitmen koalisi dengan pemerintah. Bagaimana Pak Edi bisa menjelaskan ini situasi seperti ini? Ya, jadi memang agak pelik dan merupakan suatu pilihan yang sulit ketika itu dalam artian bahwa secara emosional saya itu punya ikatan yang kuat dengan Pak Amin. Saya masuk politik karena Pak Amin. Saya termasuk anak didiknya Pak Amin Rais dalam politik. Saya banyak belajar dari beliau, terutama wawasan beliau yang sangat luas. Jadi secara emosional hubungan saya dengan Pak Amin sangat kuat. Tetapi secara struktural, memang saya ketika menjadi sekjen, saya harus merapor kepada satu pihak saja. Jadi pimpinan saya hanya satu. Sehingga saya merasa pada saat itu, kalau Pak Zul masih menghendaki saya untuk mendukung, masih menghendaki saya untuk tetap menjadi salah seorang di antara teman-teman yang tetap mendukung beliau maju di tahun 2020 kemarin di dalam Kongres, saya akan all out bersama Pak Zul karena beliau adalah pimpinan saya. Dan ketika itu memang Pak Zul mengatakan oke, beliau mengumpulkan beberapa orang-orang yang memang dianggap sebagai motor penggerak partai ketika itu dan kita merumuskan strategi dan saya mengatakan bahwa saya akan loyal kepada Pak Zul. Apakah nanti saya menjadi sekjen lagi atau tidak itu masalah yang kedua, tetapi saya merasa bahwa di bawah kepemimpinan Pak Zul kita bisa membuat terobosan-terobosan baru di tahun-tahun mendatang, mengingat tahun 2019 hasil pemilu untuk PAN itu kurang baik.
memang ada beberapa permasalahan internal yang kita urai ketika itu, dan saya rasa setelah kita berhasil mengurai dan kita mengetahui permasalahannya dan rencana serta solusi untuk kita keluar dari permasalahan itu, saya kira Pak Zul lah orang yang tepat untuk membawa PAN kembali ke posisi yang baik di dalam kancah perpolitikan, terutama di DPR, untuk 5 tahun mendatang sampai dan 2025. Sehingga saya memilih untuk kemudian bergabung dengan Pak Zul. Meskipun ya namanya juga sebagai anak didik, ya tentu kita merasa ada perasaan yang bagaimana, mungkin durhaka tidak, tetapi saya merasa kok bersalah gitu sampai saya tidak mendukung Pak Amin. Tetapi pada saat itu memang namanya politik yang memang harus kita putuskan pilihannya, ya akhirnya saya memutuskan untuk tetap mendukung Pak Zul dengan berbagai pertimbangan untuk masa depan PAN, termasuk juga karena saya secara struktural itu menjadi anak buah beliau. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Itu tadi seperti grup bola tadi. Kalau pertandingan dan harus yang menang satu kan nggak bisa pilih dua-duanya. Betul. Pak Edi, ini ya, teruskan sedikit agak menarik dalam perkembangan dinamika PAN ini. Seharusnya yang menjawab dengan bagus mestinya Pak Zul. Tapi di dalam persiapan pemilu 2024 yang sudah segini kencang anginnya, kan PAN agak diragukan apakah tetap mendukung pemilu yang normal itu atau yang dipercepat dan sebagainya. Nah, ini mungkin Pak Edi bisa klarifikasi dengan lebih jelas gitu. Gimana? Ya. Jadi begini Mas, memang kita melihat bahwa secara secara keseluruhan kondisi bangsa negara kita saat ini memang belum pulih sama sekali dari COVID-19. Bahkan ada tantangan ke depan yang perlu kita antisipasi, yang juga akan menjadi kendala bagi kita untuk bisa bangkit secara cepat dari aspek perekonomian khususnya. Pertama, kita lihat bahwa ya meskipun perekonomian kita sekarang sudah pulih, bangkit dari pasca pandemi ini, tapi kita lihat bahwa ternyata misalnya sekarang minyak goreng kok susah, langka. Ada tambahan subsidi untuk minyak goreng, 8 triliun. Setelah itu harga-harga pangan naik, karena memang kondisi logistik di negara ini masih belum pulih. Karena ya selama pandemi ini, yang mungkin perusahaan pengangkutan yang tidak bergerak selama pandemi, ya merumahkan pegawainya. Mungkin juga sudah menjual aset-asetnya. Nah, sekarang mendadak ekonomi ini bangkit, belum tentu pegawai itu bisa direkrut kembali. Belum tentu juga bisa langsung membeli kendaraan-kendaraan besar untuk pengangkutan dan lain-lain. Termasuk juga kita lihat fenomena terakhir ini, ya harga BBM ini melonjak dan menyebabkan antrean di mana-mana, terutama solar. Ya. Nah, ini termasuk juga permasalahan geopolitik yang ada sekarang antara Ukraina dengan Rusia. Nah, belum lagi, Mas, kita melihat bahwa tahun 2019 itu ketika Pilpres dan pemilu legislatif digabung jadi satu untuk pertama kali dalam sejarah, itu kita melihat ada sekitar 800-an anak bangsa yang menjadi korban meninggal dunia karena kelelahan dalam melakukan evaluasi dan perhitungan suara. Tahun 2024 ini kita ada pemilu, ada Pilpres di bulan Februari, kemudian ada pilkada sebanyak 572 pilkada di bulan November. Jadi tahun pemilu itu tahun padat sekali. Baik itu kita kemudian fokus kepada permasalahan politik yang ada di pemilu Pilpres maupun pilkada, termasuk juga bagaimana menyiapkan anggarannya, termasuk juga sumber daya manusia untuk menangani semua proses ini. Jadi memang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, kami waktu itu memang menyampaikan, kita pada prinsipnya terbuka untuk opsi kalau sampai ada penundaan pemilu. Dengan catatan, 1, dilakukan secara konstitusional, 2, tidak memecah bangsa ini.
Itu yang disampaikan oleh Pak Zul. Konstitusional itu memang bisa berlaku dua. Satu, jika dilaksanakan melalui amandemen Undang-Undang Dasar, atau dua, konsensus nasional. Yang dimaksud konsensus nasional kurang lebih begini, Mas. PP Muhammadiyah sedianya melakukan tanwir itu pada tahun 2020. Tetapi karena COVID, karena pandemi, akhirnya ditunda. Ditundanya 2 tahun. Nah, ditunda 2 tahun, itu sesungguhnya harus merubah ADART-nya, Muhammadiyah, kurang lebih seperti itu. Tetapi tidak dirubah. Namun, seluruh jajaran Muhammadiyah, mulai dari pengurus pusat sampai dengan daerahnya, sepakat, berkonsensus untuk menyelenggarakan itu tahun 2022. Konsensus itu. Jadi bersama-sama sepakat untuk menunda pelaksanaan hajatan politiknya, demikian. Nah, kita pun demikian di Indonesia. Kalau sampai ada konsensus nasional, dibuatlah mungkin referendum atau konsensus dicapai untuk menunda ini, itu baru bisa jalan. Jadi hanya dua, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar atau konsensus. Nah, per hari ini dia rasanya kedua-duanya itu sulit untuk dilaksanakan. Karena kita lihat partai-partai yang sudah menyatakan ketidaksetujuannya itu banyak, mayoritas di parlemen. BPD pun demikian. Kedua, masyarakat pun sekarang, masyarakat umum maupun masyarakat madani, semuanya rata-rata menolak penundaan tersebut. Sehingga ya kita melihat bahwa kalau tidak bisa dilakukan secara konstitusional, ya PAN juga tidak mau melakukan itu. Jadi pintu masuknya itu harus melalui jalur-jalur yang sah melalui konstitusi. Jadi kami sudah melihat bahwa sesungguhnya perdebatan itu sudah tidak perlu diperpanjang lagi, apalagi Presiden juga sudah menginstruksikan menteri-menterinya untuk stop melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian memicu, memantik diskursus ini lebih lanjut. Sehingga saya merasa bahwa per hari ini ya PAN juga sudah menatap pemilu itu 2024, Mas. Kita juga persiapan di internal kita untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Luar biasa Pak Edi, sudah politisi betul sekarang. Jadi bola hanya digocek, tidak dilepas. Jadi ketika harus ditarik kembali dengan gesit, tetap dipegang aja itu bola. Oke, sekarang kita pindah ke bidang tugas Komisi 7. Ini yang sekarang dipertanyakan masyarakat kan biosolar susah, truk-truk ngantri sampai seperti itu. Kemudian harga-harga BBM naik. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa DPR setuju gitu? Ya. Jadi pertama begini Mas, mengenai kelangkaan biosolar. Memang ini kita sudah meminta Pertamina, Dirjen Migas dan BPH Migas selaku regulator untuk penyediaan BBM dan harga BBM itu untuk melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan terkait kelangkaan biosolar. Mengapa demikian? Karena saat ini memang kita lihat harga solar subsidi dengan harga solar non subsidi itu disparitasnya sangat lebar. Nah, harga solar subsidi sekitar Rp5.000, sementara yang non subsidi itu Rp13.000. Jadi ada disparitas Rp8.000. Sehingga mereka yang tadinya mengambil non subsidi akhirnya beralih ke subsidi. Dan itu bisa dilihat karena ya kondisi di bawah ekonomi melonjak, terutama komoditas itu harga-harganya melonjak, yang sangat aktif untuk mengkonsumsi BBM subsidi itu adalah sektor perkebunan dan sektor pertambangan. Nah, sesungguhnya mereka ini tidak berhak untuk mengkonsumsi BBM subsidi tersebut. Tapi itulah yang membuat antrian panjang. Nah, kan mestinya BBM subsidi itu ya dinikmati oleh UMKM, misalnya truk untuk pengangkut sayur gitu ya. Nah, tetapi memang ada permasalahan di peraturan. Dalam hal ini ada peraturan pemerintah nomor 191 tahun 2014 yang tidak ada aturan turunannya.
aturan turunan yang mengatur kriteria mereka-mereka yang boleh memanfaatkan BBM subsidi tersebut. Sehingga sekarang ini karena tidak ada, rancu peraturannya sangat luas, ya semua pihak masih memanfaatkan itu. Sehingga kita meminta kepada Pertamina, satu, jangan sampai ada kekosongan. Meskipun Pertamina mengatakan ini sudah over kuota, sudah melebihi kuota yang ada, kita sampaikan enggak, harus disiram. Harus tetap disediakan, jangan sampai memicu sebuah krisis baru. Masyarakat jangan sampai melihat sudah antri minyak goreng, sekarang antri solar. Itu tidak baik. Itu yang pertama. Kedua, kita juga sudah menyampaikan kepada pemerintah, ini pemerintah kasihan Pertamina. Diminta untuk membeli BBM dengan harga internasional, tetapi dijual di dalam negeri dengan harga subsidi. Memang selisihnya itu adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Tapi sudah 4 tahun nggak dibayar oleh pemerintah. Kompensasi itu tunggakan pemerintah kepada Pertamina ada kurang lebih 100 triliun. Sehingga kami meminta kepada pemerintah, tolonglah dibantu agar Pertamina itu dibayarkan kompensasinya, paling tidak sebagian. Agar jangan sampai terjadi disrupsi dari distribusi dan penyaluran BBM di seluruh negeri ini oleh Pertamina. Karena Pertamina krisis keuangan, itu nggak boleh terjadi. Nah, itu yang kita sudah tekankan kepada Pertamina, kepada pemerintah. Kedua, mengapa kita setuju Pertamax harganya naik? Pertamax itu adalah BBM non-subsidi, Mas. Yang dikonsumsi oleh kalangan yang mampu. Nah, sesedianya mereka-mereka itu adalah mereka yang memiliki ya kendaraan yang relatif baik, punya kemampuan untuk membeli BBM dengan harga yang harga pasar, sehingga tidak layak disubsidi. Jadi memang harus disesuaikan dengan harga pasar yang ada. Oleh karena itu kami menyetujui, apalagi Pertamina waktu itu mengatakan, kita ini meskipun kita akan naikkan, kita tidak akan naikkan ke harga keekonomian. Karena ketika itu kan dijual di harga 9.000, sekarang naik menjadi 12.500. Padahal keekonomiannya itu adalah 16.000. Jadi artinya apa? Pertamina masih nombok sekarang. Nah, tetapi secara prinsip, Pertamax itu adalah BBM non-subsidi yang memang harus dikonsumsi oleh masyarakat secara umum yang memang tidak dalam kategori layak disubsidi. Cuman masalahnya sekarang, Mas, harga Pertamax itu sekarang ini 12.500, sementara Pertalite tetap bertahan di 7.650. Nah, ada sebagian masyarakat yang kemudian beralih dari Pertamax, kemudian sekarang beralih ke Pertalite. Nah, ini yang sesungguhnya perlu diberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan itu. Ya, sayang juga kalau ada orang datang, mobilnya mentereng, pakaiannya Parlente, ya, tetapi mobilnya isinya Pertalite, ya mestinya malu dong, gitu, Mas. Nah, itu perlu diberikan pendidikan, termasuk juga pendidikan bahwa kalau mobilnya itu kemudian diisi Pertalite, nanti ada gangguan mesin loh. Kinerja mesin nggak bisa optimal loh. Nah, itu mereka harus memikirkan dampak jangka panjangnya. Tapi intinya, karena secara prinsip Pertamax itu bukan BBM subsidi, kami menyetujui untuk dinaikkan harganya. Kalau memang sekarang ada wacana untuk menaikkan Pertalite atau solar, nah itu kita minta tolong didiskusikan dulu dengan kita, karena dampaknya itu sangat berat bagi masyarakat. Oleh karena itu, ya inilah tantangan kita ke depan, bagaimana BBM itu masih bisa tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Luar biasa. Penjelasannya Pak Edi lebih jelas dari penjelasannya Pertamina. Baik, sekarang pindah ke masalah batu bara, Pak. Ya. Batu bara ini kan juga luar biasa fenomenanya ya, harganya naik, dalam negeri juga agak terganggu, PLN sempat krisis dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana menjaga supaya ke depan nggak terulang peristiwa kayak begitu? Ya, memang yang namanya DMO, Domestic Market Obligation, kewajiban produsen batubara untuk menyediakan batubara 25% dari produksinya untuk dalam negeri, itu sudah kita evaluasi dan sudah kita perbaiki. Nah, tadinya tidak ada tenggat waktu bagi produsen batubara untuk memenuhi DMO-nya itu. Biasanya dalam kurun waktu 1 tahun, 25% dari total produksi.
Nah, tetapi untuk mencegah kelangkaan yang ada, kita minta bahwa 25% itu dilakukan per bulan. DMO itu harus dipenuhi per bulan. Ada yang kadang-kadang soalnya sepanjang tahun tidak memenuhi DMO, di ujung dia baru memenuhi DMO. Apalagi melihat bahwa sekarang harga batu baranya sedang tinggi-tingginya, tertinggi dalam sejarah. Gitu. Sehingga mereka, ya sudahlah kita ekspor dulu, DMO-nya nanti belakangan di akhir tahun. Nah sekarang kita bilang tidak bisa, untuk menjaga stok batu bara agar tetap aman, itu kita harus terpenuhi DMO-nya tuh secara bulanan. Dan ini sekarang sudah dijalankan dan akan dilakukan pengawasan dari bulan ke bulan, dan itu dilakukan secara elektronik. Kedua, kita juga sudah meminta ada badan layanan khusus umum BLU yang akan melakukan memastikan pelaksanaan DMO ini berjalan dengan baik. Nah, di situ ya seluruh pihak, seluruh produsen batu bara tidak punya alasan lagi untuk tidak memenuhi kewajibannya, karena BLU itu kemudian akan memungut kewajiban-kewajiban dari para eksportir yang melakukan kegiatan demo itu, baik itu dari untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan ekspornya maupun untuk dalam negerinya. Tetapi intinya adalah bahwa tidak ada sekarang alasan bagi produsen manapun yang tidak bisa memenuhi demo. Ada yang beralasan begini, demo ini kan dalam negeri kadar batu baranya itu kan 4.200 sampai 4.400. Saya nggak punya kadar batu bara 4.200. Mungkin kadar batu bara saya lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, sekarang tidak bisa. BLU nanti bertugas untuk kemudian menjaga agar kalau kamu nggak punya kadar batu bara itu, kamu beli dari orang lain yang punya. Nah, itu. Kalau nggak, kamu bayar ke pemerintah senilai apa yang memang menjadi kewajiban kamu. Nah, ini jadi tidak ada lagi pihak yang bisa mangkir dari kewajibannya memenuhi demo tersebut, dan kita selalu akan memastikan bahwa kebutuhan PLN itu bisa terpenuhi. Nah, tetapi Mas Bambang, ini juga membuat kita lebih melek lagi bahwa ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil itu sudah harus dikurangi. Nah, terutama sekarang ini batu bara yang masih sangat dominan. Untuk pembangkitan listrik kita, ya kita sudah harus mulai secara lebih agresif lagi merambah ke sumber-sumber energi terbarukan, ya seperti solar, seperti angin, bayu, dan juga sumber energi terbarukan dari geothermal yang jumlahnya memang melimpah di Indonesia. Jadi memang kita sekarang sedang mencoba untuk membalance antara kebutuhan energi yang berbasis fosil dengan yang kemudian terbarukan. Nah, jembatannya ini, transisi energi ini bisa dijembatani oleh gas. Gas itu bukan energi terbarukan, tapi energi bersih. Nah, sehingga ya ini kita ada tiga secara simultan kita kembangkan, fosil, gas, dan energi terbarukan, supaya ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batu bara itu bisa dikurangi secara perlahan tapi pasti. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Pak Edi, sekarang kita ke dinamika Komisi 7. Nah, pada waktu itu terjadi perdebatan yang sangat keras antara Komisi 7 terutama pimpinan dengan direksi atau dirut PT Krakatau Steel yang sampai diminta untuk keluar. Tapi saya tertarik dengan penjelasan Pak Edi yang tetap tinggi, tetap berimbang, jadi lebih orang memahami dan sebagainya. Itu sebenarnya seperti apa itu kasusnya itu? Ya, jadi begini Mas, kebetulan memang segala sesuatu yang terjadi dalam ruang rapat DPR RI itu
direkam. Jadi rekamannya kan bisa disaksikan dan kita melihat rekaman itu juga sudah ditayangkan, baik itu melalui media sosial, media elektronik. Nah, dan kami di DPR itu punya aturan, dan itu aturannya sesuai dengan tata tertib di DPR RI, bahwa pimpinan rapat yang mengendalikan rapat secara keseluruhan. Jadi komunikasi, jalur diskusi itu dikendalikan oleh pimpinan rapat. Nah, ketika pimpinan rapat memimpin rapat, orang mau bicara itu harus minta izin pimpinan. Interupsi pun sekarang izin. Nah, izin interupsi pimpinan. Kalau tidak dikasih izin, nggak bisa interupsi. Nah, jadi secara bergantian itu nanti harus minta izin ke pimpinan untuk bicara, baik itu anggota DPR RI-nya maupun mitra kita yang ada, yang kita hadapi ketika itu. Nah, pada saat itu kalau dilihat rekamannya, memang kita lihat bahwa Pak Dirut Krakatau Steel ya tidak mengindahkan tata tertib yang sudah baku di DPR. Jadi memang kami sayangkan juga bahwa pertanyaan yang diajukan atau pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan rapat itu langsung disambut dan dibalas oleh Pak Dirut Krakatau Steel tanpa menunggu meminta izin untuk memberikan jawaban dari pimpinan. Nah, saya analogikan seperti ini, Mas. Saya waktu ketika saya masih bekerja di grup Bakri di sektor swasta, saya setiap tahun tuh ada RUPS publik. Nah, RUPS itu dipimpin oleh komisaris utama. Siapapun yang mau berbicara harus minta izin kepada pimpinan rapat. Nah, dalam organisasi, ya Mas Bambang sudah tahu, dalam organisasi, kita pun dalam berorganisasi, dalam rapat-rapat organisasi, rapat partai, atau rapat organisasi di kantor atau apa, kalau sudah ada seseorang yang memimpin rapat, kita minta izin kepada pimpinan rapat untuk bisa menyampaikan pandangan, argumentasi kita, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi saya kira ya ini bukan eksklusif DPR, tetapi ini berlaku di mana-mana. Ini adalah sebuah proses yang boleh dikatakan universal, berlaku di mana-mana. Ketika kita melakukan sebuah berada di dalam forum resmi, itu ya segala sesuatunya itu harus mengikuti arahan dari pimpinan rapat. Kalaupun kita tidak setuju, kita bisa berkonsultasi dengan misalnya sesama pimpinan rapat yang lainnya untuk mengganti pimpinan rapat tersebut. Nanti akan dipimpin oleh orang lain. Tapi saya kira ya itulah yang waktu itu memicu sehingga terjadi penghentian rapat dan Pak Dirut Krakatau Steel diminta untuk meninggalkan rapat, Mas. Ya, tapi pada prinsipnya semua sudah terselesaikan, Pak ya? Ya, kalau secara proses formal semua sudah terselesaikan. Jadi kita tidak ada kelanjutan untuk misalkan dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena ada contempt of parliament atau apa, enggak. Saya kira itu masih dalam batas yang wajar, yang bisa ditolerir, dan toh kan beliau kan tetap, Krakatau Steel itu tetap merupakan mitra Komisi 7 karena di dalam Komisi 7 selain energi, perindustrian juga merupakan mitra kami. Jadi sektor perindustrian merupakan bagian dari kemitraan di Komisi 7. Nah, kan kita juga besok-besok akan ketemu lagi, dan saya kira setelah itu juga semua sudah cair kembali, Mas. Baik, nah sekarang tentang Komisi 7 sendiri yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri. Ya. Ada yang pernah menilai itu bidang tugasnya terlalu sempit, mitranya terlalu sedikit. Ada yang protes, kenapa nggak digabungkan aja dengan komisi yang lain? Nah, menurut Pak Edi gimana itu solusinya? Ya, jadi memang waktu itu, Mas, sesungguhnya secara legacy itu Komisi 7 itu membidangi energi, kehutanan dan lingkungan hidup, serta riset dan teknologi. Nah, tetapi di tahun 2019 itu kehutanan dan lingkungan hidup diambil dari Komisi 7 dan dijadikan mitra Komisi 4. Ristek
itu kembali ke Kementerian Pendidikan. Karena dulu kan berbeda, Mas. Ada Diknas dan Ristek, dua kementerian yang berbeda. Nah, setelah digabung, ya akhirnya menjadi satu di bawah Komisi 10 yang membidangi masalah pendidikan juga. Jadi kita kehilangan dua mitra, lingkungan hidup dan kehutanan, serta Ristek. Nah, jadi waktu itu fokus di Komisi 7 hanya energi, dan waktu itu ya kementerian, waktu itu masih ada Kementerian Ristek dan BPPT. Nah, jadi ini yang kemudian membuat kita merasa bahwa Komisi 7 tidak optimal. Kalau kita tidak diberikan mitra tambahan, ya sebaiknya Komisi 7 itu dilebur saja dengan komisi-komisi yang lain. Karena memang nanti sayang terjadi demotivasi dari anggota-anggota dari Komisi 7. Kita juga tidak bekerja secara maksimal karena banyak potensi yang kemudian tidak teroptimalisasi, sehingga akhirnya kemudian kita menyampaikan ini kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR memutuskan agar Kementerian Perindustrian menjadi mitra baru Komisi 7 di tahun 2021 yang lalu. Baik, jadi sekarang sudah kembali normal ya. Normal, alhamdulillah, Mas. Nah, Pak Edi, sekarang kembali ke UI ya. Jadi UI itu kan selalu menyimbolkan diri, terutama para mahasiswa ya, pembela, pengemban aspirasi rakyat. Jadi apapun yang menjadi gejolak rakyat selalu ingin disampaikan. Nah, pertanyaannya, setelah jadi alumni itu apakah masih konsisten atau banyak yang berubah? Saya melihat pertama UI itu perlu adanya penyatuan lebih lanjut dari alumni-alumninya. Karena kalau saya melihat kadang-kadang agak rasanya iri melihat alumni-alumni dari perguruan tinggi lainnya yang bukan berada di kawasan Jabodetabek, di Jawa Tengah, di DIY, di Jawa Barat, itu alumni-alumninya seakan-akan kok solid sekali. Kalau UI, alumninya banyak, tersebar di mana-mana, tetapi tidak pernah mengelompok, menyatu. Sehingga alumni-alumni UI itu bisa berbuat banyak untuk alma maternya, tetapi juga bisa berbuat banyak untuk isu-isu besar yang dihadapi negeri ini. Baik itu misalnya isu permasalahan hukum, permasalahan politik, permasalahan kesehatan, dan lain-lain. Dan itu semuanya ada di dalam UI. Tetapi tidak terkonsentrasi, tidak terkoordinir. Nah, saya kira mungkin perlu adanya effort yang lebih kuat lagi dari alumni UI untuk menyatukan alumnus-alumnusnya ini, agar UI itu tetap bisa menjadi, alumnus UI itu tetap bisa menjadi salah satu sumber pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara dan bangsa kita. Nah, memang kita ada Iluni FHUI, tetapi saya kira bagi saya Iluni FHUI itu ya mungkin hanya semacam tempat untuk kita sekedar bertemu untuk sekedar menyampaikan gagasan, tetapi tidak berkesinambungan. Iluni UI pun demikian. Nah, jadi kesinambungannya itu yang saya pikir perlu dilaksanakan, apalagi dalam 2 tahun kemarin ini potensi peluang dari UI untuk memberikan pencerahan kepada negara, terutama dari aspek aspek kesehatan, dari aspek perekonomian, itu besar sekali peluangnya. Banyak bintang-bintang, UI itu banyak melahirkan bintang-bintang. Tapi ya itu dream team-nya itu belum kelihatan. Dream team UI yang bisa berada di bawah payung Iluni UI untuk memberikan masukan-masukan dan solusi-solusi untuk negara ini. Universitas Indonesia, universitas kami.
bintang tapi tidak tersatukan dalam satu tim yang dream team tadi ya. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Edi Suparno, SHMH, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional. Saya kira banyak sekali yang dicerahkan, yang semula paling tidak untuk saya tidak begitu jelas menjadi tambah jelas. Alhamdulillah, Mas. Baik Pak, mudah-mudahan terus berkiprah, terus berprestasi, sukses. Amin. Partai sukses di DPR. Amin, amin. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.